kudu ingetin tuh, baca tuh pakai lidah. Pakai lidah. Jadi gerak-gerak lidahnya ada hurufnya. Itu namanya baca. Baca. Begitu, baca. Jadi kuping kita dengerin tuh Fatihah kita. Artinya kedengeran sama kuping dewek. Begitu tuh namanya baca. Kalau qomat kamit mulut doang nggak ada hurufnya, namanya duku. Namanya apa? Kudu kedengeran sama kuping kita. Itu tahu rakaat ketiga itu maghrib sama isya cepet amat. Begitu tahu ruku aja, jangan gak baca. Qomat kamit doang, kudu baca. Jadi ada ba, sin, mim, mulutnya baca, dengerin. Sholat nggak usah cepet, baca ini huruf nih biar masuk kuping kita sampai waladhdallin. Begitu, baca, kayak begitu, baca, jangan nggak baca. Gitu, kedengaran kuping sendiri. Kedengaran nih kuping, bacaan. Kalau nggak kedengaran kuping kita, bukan baca. Kayak di hati itu bukan baca. Iya, kalau di hati itu bukan baca. Namanya haditsun nafs. Namanya kata-kata hati. Ibu amu ngomel sama temannya aja di hati boleh. Gitu geblek lu po, di hati. Boleh nggak? Boleh. Kedengeran nggak? Nggak. Ada hurufnya nggak? Ada suaranya. Tuh, nggak apa-apa, nggak dosa. Nggak dosa. Iya, karena bukan omongan. Bukan baca. Baca ini kudu kedengaran kuping dewe. Nah, kenceng ini lain. Nanti urusan kenceng pelan. Baca. Jangan sampai kita sholat kagak baca. Baca tuh bismillahirrahmanirrahim. Baca. Doa iftitah dibaca. A'udzu dibaca. Jangan sampai kekuatan doang. Nanti sholatnya nggak sah. Kudu dibaca. Kedengeran kuping dewek tuh. Sama surat lah. Kalau surat kan sunat. Pada ini Fatihah dulu dan nih yang paling pokok. Kudu kita baca. Bacanya pakai apa? Terserah. Mau dilihat. Boleh. Ini Quran bawa. Boleh. Yang penting dibaca. Itu namanya teknis membaca. Mau teknis membacanya dihafal. Apa teknis membacanya dilihat. Apa teknis bacanya dituntun pakai MP3. Boleh, yang penting baca, bukan dengar, baca. Ini rumus sholat. Kalau mau jujur, kita ini sholat bukan baru. Baru apa dari dulu? Dari dulu kita sholat. Gitu. Ada kali 1000 ya? Lebih kali ya? Oh lebih. Orang setahun 365 hari kali 5. Kan itu udah banyak setahun. Nih umurnya ada nggak 2 tahun ini? Wah Allah. Oh iya Allah. Berarti kita sholat nih udah ribuan kali. Kudunya kita ini udah bahagia banget. Kudunya orang sholat itu bukan baru kok. Dari dulu. Baru apa dari dulu? Kudunya kita bahagia. Saya mau tanya, pengen bahagia nggak? Udah bahagia belum?
Hah? Kita nih pengen bahagia enggak? Udah bahagia belum? Udah. Loh, kalau pengen tuh udah belum ya? Loh. Kalau pengen tuh udah belum? Saya tanya, ibu-ibu nih pengen bahagia enggak? Udah belum? Udah, tapi pengen seterusnya Pak Ustaz. Hah? Seterusnya gitu. Jadi ada nih, ada perempuan ditanya, ada nih gadis, pengen punya laki, pengen, udah belum? Udah. Gila loh, uang udah kok pengen, begitu. Iya katanya. Nah, maka kata temennya nih, maka ditanya, ibu-ibu nih pengen bahagia enggak? Udah belum? Dalam hidup nggak pernah bahagia gitu. Ya. Dalam hidup pasti setiap orang nggak pernah bahagia gitu. Tapi kalau udah bahagia, kalau Jadi ibu nggak pengen? Katanya udah bahagia, ngapa pengen? Berarti yang seterusnya belum. Iya, berarti udah bahagia belum? Belum. Kalau pengen mah namanya pengen. Pura-pura bahagia. Iya, jadi karena kita membohongi diri sendiri. Begitu. Kenapa membohong diri sendiri? Kalimat ditanya, pengen bahagia enggak? Pengen. Kita kalau pengen tuh sama dengan belum. Maka saya tanya, udah bagi belum? Udah, bohongin diri sendiri. Habis bilang udah, stres. Gitu loh. Itu namanya bohongin diri sendiri. Kenapa kita nggak jujur? Gitu, nggak perlu takut jujur. Begitu nggak apa-apa. Begitu. Hidup boleh aja begitu. Boleh aja begitu. Baik. Kalau kita bilang kita nggak belum bahagia, berarti kita nggak bersyukur dong apa yang udah Allah kasih. Jadi sekarang saya tanya, makanya kan saya tanya, begitu. Nih ada perempuan nih, gadis bu, gadis ditanya pengen punya laki nggak? Dia jawab pengen. Udah belum? Udah. Loh, kenapa pengen? Kon udah. Loh, bagaimana? Lakinya dua. Ya, maksud saya ini kan kita mau dandanin mindsetnya. Jadi kalau masih salah, saya itu sulit nerusinnya. Maka saya ulang lagi. Pengen bahagia enggak? Udah belum? Belum. Kenapa belum? Begitu timbul pertanyaan. Adakah kita karena sholat ini membawa bahagia? Kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Sholat itu menghantarkan ingat Allah. Ingat Allah. Kata Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah tuh sholat. Dengan sholat benar, hati jadi bahagia. Begitu. Maka ketika timbul, kita udah sholat, kenapa masih suka stres? Kita kudu cek, adakah sholat kita ini baru menurut kita, bukan menurut agama. Begitu maksud saya.
Inilah pentingnya ngaji ini. Begitu. Jangan-jangan kita baca Fatihah baru qomat kamit. Belum baca. Begitu. Maka kita kudu baca. Jaga gampang ngebut mah, yang penting baca. Begitu. Baca. Jadi kita baca tuh Fatihah tuh biar kedengaran kuping kita. Jangan sampai kagak dibaca. Karena rukun sholat yang keempat baca Fatihah. Jadi yang disebut baca kudu kedengeran kuping sendiri dalam keadaan normal. Artinya normal, di samping rumahnya nggak ada dangdutan yang gede banget suaranya. Kalau itu pun kuping sendiri juga gak kedengeran. Jangan jadi ukurannya. Ini gak kedengeran, ya kencang aja, bis, ya nggak usah. Itu ukuran normal aja. Kita baca, baca. Tuh begitu. Nah, dalam baca Fatihah ini ada aturannya supaya kita benar. Namanya syarat-syarat baca Fatihah. Ada syarat-syaratnya Fatihah ini. Begitu. Apa tuh? Wa yajibu tartibul Fatihati. Pertama, syaratnya nih bacaannya kudu tertib. Apa tuh kudu tertib? Kudu mengikuti susunan Al-Quran. Ya bismillah dulu, baru alhamdulillah, sampailah pada akhirnya waladhdallin. Kudu jangan kita, kan yang penting 7 ayat, gua balik-balik nih, maliki dulu. Yang penting 7, enggak bisa, karena kudu tertib. Itu enggak tertib, kudu tertib, dibalik-balik enggak bisa. Jadi kalau kita mulainya dari alhamdulillah enggak jadi, karena enggak, kudu dari bismillah, kudu dari tertib. Jadi kalau enggak tertib bagaimana? Ulang dari awal. Begitu Fatihahnya. Kudu tertib. Enggak bisa enggak tertib. Mengikuti susunan Al-Quran. Jangan sampai merubah daripada tertib Al-Fatihah ini. Jangan sampai kagak Kalau ada orang sholat meninggalkan tertib bacaan Fatihah, pastikan sholatnya batal. Kalau dibolak balik, yang penting kan 7, enggak yang penting. Ini kudu ngikuti susunan wong nabinya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Anda sholat seperti yang Anda lihat saya sholat sama sahabat. Dan Nabi itu baca Fatihahnya tertib. 1, itu aturannya. 2, wa mualatuha. Di samping tertib kita sholat nih, bacaannya kudu mualat. Apa tuh mualat? Mualat tuh hurufnya kudu nyambung. Ndak boleh istirahat kecuali ngambil napas. Napas. Begitu. Contoh. Kita nggak boleh nih pakai putus-putus. Nih contoh. Kita lagi baca Fatihah, udah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada pengumuman di masjid, berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya keputus, kagak mual. Enggak boleh terusin, kudu balik lagi dari awal. Karena enggak mualah. Begitu. Karena kamu atau bangkis dia, bangkis. Begitu
Jadi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ganjering aja. Alhamdulillah. Nih ngomong alhamdulillah nih mutusin mualat. Ngomong alhamdulillah, sholatnya kagak batal, Fatihahnya yang batal. Gara-gara alhamdulillah. Maka kudu balik lagi dari bismillah. Gara-gara keputus bacaan lain. Gitu. Kecuali amin boleh. Begitu kayak tadi taraweh tuh contohnya. Jadi kita baca Fatihahnya di belakang imam, belum kelar. Jadi baru kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya waladhdallin. Kan amin tuh. Kita juga masih disuruh baca amin. Tidak batal mualatnya. Karena masih berhubungan dengan sholat. Begitu. Jadi habis Maliki Yaumiddin, amin. Langsungin. Kita baca lanjutannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Kalau berjamaah modelnya. Begitu. Kayak begitu. Begitu. Ini lagi ribut sekarang. Orang waladhdallin nggak mau amin. Maunya qabul katanya gitu. Begitu. Nah, iya katanya. Kita nggak usah ke situ. Kita mau nggak usah jadi ribut. Nggak usah. Kita orang ini satu majlis. Lihat aja logo apa itu nyanyi Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu pilihan. Jangan gitu, nggak apa-apa. Yang penting satu nggak usah ribut, nggak apa-apa. Milih mau di bilik suara ya kan? Nggak gitu, iya. Nggak usah ribut, nggak apa-apa, bebas. Nomor 2 wajib mualat. Begitu. Siapa tadi yang bilang nomor 2 kualat? Nomor 2 kualat. Habis lawan bapaknya, anaknya digendong. Tapi siapa tadi yang bilang gitu? Nomor 2 mualat. Mualat. Jangan dicatat. Jadi berturut. Bedanya tertib dan mualat. Kalau tertib itu maksudnya ayat 1 lanjut ayat. Kalau mualat perbacaan ini jangan keselingin bacaan lah. Gitu maksud mualat. Tuh begitu. Bedanya apa tertib dan mualat? Begitu. Gitu. Tertib tuh. Jadi itu mualat. Ketiga, kudu membaguskan bacaan. Artinya membaguskan bacaannya kudu pakai tajwid. Nggak boleh nih kita hurufnya diganti-ganti. Ro jadi lam, Allahumma nilohin. Itu kagak sah. Tapi kita cadel. Emang lahirnya begitu. Bagaimana? Boleh buat sholat sendiri, nggak boleh jadi imam. Kecuali makmumnya cadel. Begitu. Biasanya Allah tuh maha baik. Ada orang kalau ngomong sehari-hari tapi kalau buat baca Quran bagus. Allah tuh suka jaga. Kalau ngomong roh nggak bisa, tapi kalau udah baca Quran bisa. Tuh bisa Allah tuh kuasa. Yang kayak begini boleh jadi gitu, harus benar. Jangan sampai kita alhamdulillah ngalamin. Jangan begitu ngalamin, ditegur, po jangan ngalamin, mending atuh dibanding ngalamun. Nggak ada mendingnya, nggak ada. Pokoknya kudu bener, kecuali makmumnya ngalamin juga. Ini mau masih sah.
bermakmum, sebab tidak bakalan ribut yang kayak begitu. Jadi Fatihahnya kudu bener huruf-hurufnya begitu, jangan ampe ilah, termasuk tasdidnya yang ada 14 hilang aja satu, sholatnya nggak sah. Iyyaka na'budu iyyaka gitu, kurang tasdid. Makanya penting ngaji jangan nggak ngaji, khususnya ngaji Fatihah. Kalau ibu-ibu barangkali yang ngaji ini ada yang guru Quran atau privat Al-Quran ke rumah-rumah, pesen saya Fatihah harus jadi bacaan pertama sebelum ngajari. Fatihahnya nih kita ngajarin orang Fatihah terus, awal kalinya Fatihah dulu. Ini untuk ngebenerin bacaan. Begitu maksudnya. Enggak usah kalau ngajar langsung matang, jangan. Itu bukan metode mengajar yang benar. Enggak apa-apa, orang nih kurang idgham atu, terusin aja ngajinya. Ini ayat 1, umumnya apa ayatnya Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia masih salah satu, terus saja nggak apa-apa, karena idgham masih ketemu di depan. Jangan sampai kudu mateng bener, akhirnya keburu berhenti. Biasanya majelis Quran tuh pertama rame, kedua seleksi alam, pada lulus, nggak tahu lulus apa lolos ya, begitu. Tahu-tahu tinggal 2. Begitu. Ini gara-gara kejem. Jangan. Kalau ibu-ibu ngajar Quran jangan kejem. Begitu. Jadi pelan-pelan. Jadi hari ini nggak bisa, moga besok bisa. Pertemuan datang bisa begitu. Kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Kurang dikit, bukan berarti ngebenerin yang salah, bukan. Cara ngaji begitu. Biar kata nenek-nenek, kalau udah ngaji mah kayak bocah. Biar kata nenek, kalau ngaji mah kayak bocah. Kita harus paham, jadi gurunya harus paham. Jangan kita Nyai salah, dia melotot. Ini cucu gua, ora ada yang berani nyalain gua. Cucunya, ya kan takut agak dibagi duit. Begitu, kita benerin. Begitu, jadi tapi pelan-pelan. Kita bilang, oh Nyai cakep nih, girang digituin. Biar bacaannya masih salah. Girang, besok ngaji lagi. Begitu salah lagi ya nggak apa-apa. Kudu sabar. Guru Quran tuh kudu sabar. Itu muridnya jim ya. Ya sabar. Kalau nggak sabar, truk jip mulawantar. Begitu. Kudu sabar. Ini ngaji nih, biar benar, Jadi sambil jalan ngebenerin Fatihahnya, ngebenerin suratnya, sambil jalan pelan. Begitu, biar dia ngalamin khatam. Kalau langsung bagus Fatihah, sampai 40 hari mesti Fatihah aja, berhenti. Begitu belum bisa yang lain, namanya kejem. Begitu, biarin pelan-pelan. Ngajarin ngaji tuh begitu, biar kata dia udah nyai-nyai. Tetap aja kudu pelan-pelan. Apalagi ibu bawa pukulan, bawa pentungan, ya udah berhenti. Begitu, nggak balik lagi. Begitu. Jadi harus pelan. Faedahnya ngaji ini agar supaya kita nih sholatnya diterima. Jadi kalau Fatihah kita tuh belum benar, kata malaikat lapor sama Allah, ya Rabb nih Fatihahnya belum benar. Catat aja, masih ngaji. Ngajinya ngantuk, masih ngaji. Ngantuk urusan yang penting ngaji.
ngaji, masih ngaji. Pokoknya ngaji. Jadi nolongin kayak anak kecil belajar sepeda. Nih bocah belajar sepeda nabrak pohon kelapa. Kira-kira ditertawakan apa dimaklumin? Kenapa dimaklumin? Nah, Allah begitu. Ini diterima aja, orang ini masih belajar. Tuh begitu keuntungan orang ngaji. Orang ngaji tuh begitu. Kudu diperhatikan huruf-hurufnya, jangan sampai dia salah. Ada orang baru ngalamin, nggak apa-apa, pelan-pelan, wong di daerahnya begitu kan susah, ngebenerinya susah gitu, susah begitu, susah, pelan-pelan. Kalau pelan-pelan bisa, wong batu aja ditetesin bolong, apalagi hati orang, gampang. Yang penting sabar, begitu sabar. Maka orang dulu mau pakai tawasul, anaknya dituntun di guru Quran, dibawain minyak, biar apa? Biar licin. Ya emang juga kalau minyak mau licin, begitu. Pakai begitu, kasih minyak, biar licin kata dia. Nggak apa-apa. Yang penting mau belajar, jangan sungkan belajar. Biar kata kita belum lancar, enggak apa-apa. Wajib tuh kita baca Fatihah, tajwidnya kudu benar, tasdidnya, hurufnya, madnya dah. Begitu kita intinya kudu belajar Fatihah ini biar kita benar. Fatihah tuh biar benar. Kalau enggak benar, salat kita enggak sah. Dan kita kudu baca, ingetin, kita jadi makmum kah, jadi imam kah? Kalau makmum muafiq kah ataukah masbuk? Kita harus tahu tuh agar supaya enggak salah. Inilah diantara syarat-syarat kita baca Fatihah. Begitu, baca Fatihah. Dah segini aja, jangan banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa silakan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, baik. Waalaikumsalam. Iya baik. Jadi nanti habis ini nih kita nerangin lanjutannya sunnah baca surat, walaupun sholatnya sholat sunnah. Ini bentar lagi. Moga pertemuan mendatang bunyinya ketemu, nanti diterangin. Iya baik. Harus iya ada suara, ada hurufnya, semuanya Fatihahnya. Enggak kedengaran kuping sendiri. Artinya enggak boleh kita gerak-gerakin lidah tanpa ada suara. Itu bukan baca maksudnya. Jadi kalau cuman goyang-goyang lidah doang, enggak ada huruf yang kedengaran kuping kita, namanya bukan baca. Baca tuh harus ada huruf suara yang keluar dari mulut kita. Gitu. Kedengaran kuping dewek. Begitu. Iya baik. Iya baik. Sebentar, ibu itu dulu tuh. Iya. Itu memang kalau imam sudah bangun, kita kan memang capek itu udah kerja ya. Terus mau ada pasti pas ya. Terus ada yang nanti. Tadi kan bilangnya kalau tidak mengikuti imam waktu takbir itu kan termasuk masbuk ya. Iya.
Nah kita kebiasaan itu memang begitu, gimana udah bangun udah baca surat, kita baru bangun udah baru baca Fatihah, lalu kita katakan masuk, itu apakah kita nanti nambah satu kali lagi atau yang tadi langsung ya? Tidak, kalau kita masbuk, kalau nggak cukup ya langsung ruku begitu, karena kita masbuk namanya. Iya, tapi nggak ditambah. Enggak, karena kita masbuk. Jadi masbuk tuh tadi bunyinya wal masbuku, bunyinya tadi tuh di kitabnya wal masbuku yatahammaluha anhul imam in kana ahlan lit tahammuli. Tulisan kitabnya begitu. Makmum masbuk, Fatihahnya ditanggung imam. Begitu, ditanggung imam. Jadi ini kalimat yang kadang suka keliru dalam masyarakat, orang gak mau ngimamin. Kenapa ngimamin? Gua oga nanggung dosa makmum. Lah kagak ada. Kalau nanggung dosamu itu Masjidil Haram sianan yang sholat banyak, dosanya banyak lagi. Begitu, bukan nanggung dosa makmum, nanggung Fatihah. Kalau kita jadi imam, Fatihah makmum tuh yang kagak keburu masbuk tuh dianggap baca, diwakili imam. Itulah sebut nanggung begitu. Enggak usah. Kalau kasusnya kayak tadi. Sama-sama. Nih Bunda kita dulu. Baik. Pak Kiai, misalnya kita kan lagi baca Al-Fatihah, terus ada tamu datang baca salam. Menjawab salam itu kan wajib. Kita teruskan baca Al-Fatihahnya dulu, apa kita jawab salam terus kita ulang lagi? Baik, kalau kita jawab salamnya begini, waalaikumsalam, begitu, maka sholat kita batal. Kalau jawabnya begitu. Kalau jawabnya Bunda begini, waalaihissalam, enggak batal. Itu cara jawabnya. Tapi kalau Bunda lagi sholat ada orang salam, Bunda biar sholatnya dohor, kencengin aja bacaannya. Kasih isyarat. Jadi walaupun dohor, baca aja kenceng. Jadi ke dia dengar. Begitu, biar dia dengar kita lagi sholat. Artinya kita ada. Begitu maksudnya. Dengan kita baca kenceng tuh kita ada begitu. Nggak usah pulang. Apalagi dia mau bayar utang kan lumayan ya kan. Begitu, kita kenceng aja bundanya, tapi jangan waalaikumsalam, bakalnya batal sholatnya. Kenapa? Karena kita menghitobi manusia. Nggak boleh ngajak ngomong orang, kecuali Rasulullah aja lagi sholat assalamualaikum, itu baru boleh. Begitu. Jadi jangan dijawab, nanti habis salam baru dijawab. Begitu caranya. Iya, sama-sama. Iya, baik. Siapa itu tadi? Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yang bertanya. Jadi tentang makan sahur. Iya, baik. Misalkan kita sedang niat mau kodok puasa, tapi kita bangun pas Adzan subuh. azan subuh. Jadi masih tetap mau makan sahur. Ada dua yang saya dengar. Itu yang pertama, kalau belum yang di masjid adanya itu masih boleh sampai batas la ilaha illallah. Katanya masih boleh minum. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan udah nggak boleh. Jadi yang mana kira? Itu yang nomor 2 yang salah. Jadi nggak ada itu. Keterangan itu salah, itu menerangkannya. Jadi kalau sudah masuk subuh, bukan di adzan sebetulnya. Yang namanya puasa itu mulainya terbit fajar. Biar gampang tandanya adzan subuh. Bila udah adzan, dengan sendirinya puasa enggak jadi kalau belum niat tadinya. Apalagi kita makan, udah batal. Jadi enggak salah kalau ketika dibilang kalau belum la ilaha illallah masih boleh, itu salah. Maka karena itu kenapa ulama mengajarkan tentang imsak. Imsak itu adalah ijtihad ulama. Imsak tuh bukan awal puasa, tapi imsak tuh warning. 10 menit lagi mau subuh, lu kalau baru sahur cepetin. Begitu maksudnya. Gitu. Kalau baru imsak masih boleh minum, masih boleh makan. Kalau baru imsak kita
itu biasanya imsak tuh memakai 2,5 derajat atau 10 menit. Jadi imsak tuh maknanya lampu kuning, bentar lagi mau merah, masih boleh lewat, masih boleh sahur. Tapi kalau udah adzan, kita udah nggak bisa. Artinya udah subuh begitu. Karena puasa itu mulainya terbit fajar. Kalau udah terbit fajar kita makan, puasa kita batal. Kecuali kita lupa. Begitu. Jadi keliru yang tadi itu. Kurang lebih demikian. Allah. Baik. Bila kita tidak tahu imam itu berapa rakaat, artinya kita mengira imam itu lagi berangkat terakhir. Pokoknya kita ikutin aja Allah Akbar, langsung kita Duduk. ternyata imam itu lagi terakhir dan salam. Nah, itu kita masih tetap dapat pahalanya. Masih sebelum salam masih dapat 27. Masih dapat 27. Walaupun kayak begitu, yang penting belum salam, apalagi kayak begitu. Kita pas baru duduk, assalamualaikum, masih dapat 27. Jadi watudroku fadilatul jama'ati malam yusallimil imam. Dalam Fathul Muin, ay malam yantiqil imam bimimi alaikum. Fadilah 27 masih didapat oleh makmum, masih berjamaah selama imam belum belum salam, masih dapat ganjaran 27. Tapi kita harus pahami 27 itu ada macam-macam. Ada 27.000, 2700, 27 perak. Yang mulai begini 27 apa nih? Iya 27 tuh macam ada 27.000, 2700, 27 per. Yang kayak begini di ujung nih 27 apa namanya? Iya 27 juga. Tapi enggak sama seperti yang awal. Begitu maksudnya. Wallah. Baik. Kalau imamnya itu lagi sholat sunnah, tapi kita ngiranya itu dia sholat wajib. Boleh aja. Dapat 27. Dapat ganjaran. Berjamaahnya jadi ada. Sholat sunnah, tapi kita Enggak apa-apa. Yang enggak boleh tuh imamnya sholat jenazah, kitanya sholat wajib. Dia enggak ruku, enggak sujud. Iya, nanti pada bab berjamaah nih baru rukun sholat. Nanti ada, semuanya ada. Jadi kitab kita ini semuanya dalil. Dalil itu apa ya? Daging, nggak ada tulangnya. Semua kitab yang dibedah nih, hukum semuanya, keterangan agama. Nanti ketemu, nggak apa-apa, boleh aja, masih dapat. Biar kata dia sholat sunat, masih dapat. Yang penting imamnya jangan sampai sholat jenazah, nggak sama namanya, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ini repot ngikutnya. Begitu maksudnya. Masih sah, dapat 27, boleh aja. Baik. Bolehnya pakai tadi kita sholat sejak kalau kita bangkis kan pulang lagi dari awal. Bukan, kalau kita bangkis baca alhamdulillah begitu. Betul. Sekarang saya bertanya kalau kita nguap, Oh iya, nguap. Bagaimana dengan nguap? Gitu. Apakah kemudian mualafnya menjadi putus adanya begitu ya? Nah, baik. Itu pada ayat yang itunya aja. Yang ketika kita angob hurufnya kan nggak benar jadi baca dengan angob. Kita lagi di Maliki Yaumiddin, malikinya aja diulang dari situ. Betul. Nggak usah dari bismillah. Betul. Ya, baik. Ya. Waalaikumsalam. Saya kalau pas saling wakaf kemarin saya perhatikan jamaahnya sholat rata-rata bacanya alhamdulillah. Iya. Gitu. Kan kalau di Jawa Iya baik. saya gitu. Iya baik. Iya nggak apa. Gimana kalau dengan kita juga nggak menutup diri saat ini kan saya juga masih belajar Iya baik. tentang tajwid. Iya baik. Ini kan udah semuanya dulu paham kalau yang ngajar bahasanya dulu tapi kan nggak semuanya memperhatikan. Iya. Ya benar sih kata Kiai tadi yang kayak Kiai sampaikan yang penting kan. Tapi bagaimana dengan generasi kita ke depan nih, khususnya kayak anak-anak saya nih, tajwidnya kan
untuk menentukan si gurunya ini oh ya benar atau salah kadang kan ada perbedaan pendapat juga. Baik, sebetulnya begini ya, guru Quran kalau di Jakarta ini yang rada mudah barangkali ya, standar umum, ada metode namanya disebut kiroati. Metode namanya kiroati. Kalau ibu standar umum karena orang ini kan banyak di Jakarta. Kalau gurunya itu ditanya aja, itu pakai metodenya apa? Kiroati apa ikro? Kalau kemudian kata dia kiroati, itu ibu nggak bakal pusing. Kalau metodenya kiroati. Kenapa? Sebab kiroati dengan ikro ini bukunya sama dengan ikro. Hanya bedanya ikro ini jujur nyontok kiroati. Nyontok metodenya. Asalnya dari kiroati. Cuman kiroati itu kiainya idealis. Jadi kalau orang nggak bakalan dikasih buku itu dan dikasih ngajar kalau dia belum bener, begitu. Jadi kalau udah bener baik dikasih lisensi ente boleh ngajar. Itu kiroati. Kalau ikro siapa aja boleh ngajar walaupun nggak ketemu sama guru yang ngarang ikro. Begitu, bedanya begitu. Kalau standar umum, ala kulli hal, bagaimana? Yang nomor satu kita harus belajar Quran. Itu nomor satu. Jadi termasuk ibu-ibu, karena kami ini udah ngajarannya fikih, jadi dianggap Qurannya udah lulus. Begitu. Jadi ibu harus belajarlah Quran, begitu. Khususnya Fatihah. Karena Fatihah ini paling nggak ame al-hakumut dah. Andai kita nggak bisa semuanya, begitu bahasa kasarnya. Kan namanya kejar-kejaran, kita kadang belajarnya kan usianya bukan udah muda lagi, begitu. Begitu. Udah zaman perubahan, bukan perubahan. Udah zamannya gitu. Jadi begitu. Begitu. Jadi kita udah senja. Jadi bagaimana? Maka kita nggak apa-apa. Jadi pesan saya cara ngaji Qur'annya, kalaupun langsung Qur'an gede istilah kata, jadi jangan aba-aba kalau ngajar udah tua, jangan. Saya banyak ajarin anak-anak itu sistem cepatnya aja. Jadi langsung di Quran aja, gitu yang udah tua ini, nggak usah ba'a itu keburu berhenti. Kalau ngajar kayak begitu. Jadi yang udah tua, kalau yang muda itu perlu begitu. Singkatnya, bagus saja baca Quran ini. Sebetulnya Quran ini kan bersanad. Bersanad tuh guru Quran ini dari gurunya siapa sampai Rasulullahnya begitu. Itu sebetulnya begitu. Sebetulnya begitu. Ini adalah hal yang paling penting dalam guru ini Quran ini. Tapi kalau perbedaan tuh pada teknis itu nggak apa-apa. Ini contoh ya, saya mau sebutin satu. Ada ulama besar di Mekah namanya Syekh Idris. Syekh Idris ini punya murid banyak. Kita sebut 3 murid. Pertama namanya Yai Romli. Tinggalnya di Rangkas Bitung. Ini paling cakepnya nih kira-kira begitu di dalam pengajarannya dari Yai Idris di Masjidil Haram. Kemudian ada namanya Kiai Soleh Makmun di Lontar. Tuh ibu kita ini mondok di At-Tahiri di Lontar namanya. Itu Kiai Soleh Makmun. Muridnya banyak di Jakarta. Hampir rata orang Jakarta murid-murid Kiai Soleh Makmun untuk Qur'annya. Yang ketiga namanya Kiai Fatoni. Kalau Kiai Fatoni makamnya di sebelah Syekh Abdul Lahir tuh makamnya. Ini seangkatan. Saya ambil contoh satu tentang nun mati ketemu tak. Nun mati ketemu tak. Kalau Yai Fatoni di dalam mengajar Qur'annya ikhfanya adalah qorib. Ikhfanya qorib. Jadi wala antum biasa kayak idhar. Wala antum. Jadi normal. Nun ketemu dal sama andadan. Pakai kayak idhar, cuman ditekan lama. Namanya ikhfa qorib. Antum gitu. Antum namanya disebut ikhfanya ya menggunakan ikhfa qorib. Walaupun ini bukan qorib sebetulnya. Dan ketemu tak nih. Nah, sementara Yai Soleh Makmun itu menggunakan ikhfa ausat namanya. Antum gitu. Jadi rada nganggang. Kata Yai Idris sama 3 murid,
Ku ajarkan kepada anda di dalam riwayat Hafaz ini dari Asim, ini 3. Anda. Semuanya dari Rasulullah. Begitu. 3 teknis itu begitu. Artinya perbedaan 1-2 itu biasa. Maksud kami biasa, nggak terlalu repot. Yang penting standar dulu, nanti gampang ngebagusinnya, kira-kira begitu. Yang penting mengenali huruf-huruf ini nih, supaya jangan sampai kita salah. Khususnya Al-Quran. Karena itu kalau ngaji Quran, pesan kami adalah pokoknya dari Fatihah langsung Qul a'udzu birabbin nas. Enggak usah alif lam mim, itu gampang itu. Buat sholat dulu begitu maksud kami. Buat sholat dulu kita. Paling enggak sampai al-hakumut aja dah gitu. Sampai al-hakumut baru pindah ke alif lam mim begitu. Jadi supaya buat bacaan sholat. Karena ini penting ngaji bacaan sholat ini. Kayak ngaji ibu nih, kalau mau saya dongengin, ibu ngaji nih, ngaji fikih, mohon maaf, sama ibu duduk di majlis zikir 100 kali, 100 pertemuan sama ibu duduk semacam ini, bukan di sini, semacam ini. Kalau mau nyari ganjaran gedean semacam ini sekali dibanding ibu duduk di majlis zikir 100 kali. Kenapa? Ilmu fardu ain, ilmu wajib pokok untuk ibadah kita, nyelamatin sholat kita agar supaya yang tadinya enggak diterima karena kita masih ngaji jadi diterima. Begitu, itu yang paling pokok. Jadi ketika ada yang kurang dikit, pelan-pelan begitu. Memang rada lemah kita di daerah banyak daerah ibu bagus, pas di Jakarta kan cukup rapi tata kehidupannya begitu ya dibanding kita di daerah. Tapi pelan-pelan insya Allah kita bakal berdoa juga biar daerah ibu juga bagus menjadi generasi Quran. Insya Allah. Yang penting kita doa, jangan berhenti. Apa yang kita bisa kita lakukan. Kalau ibu kita yang nanya ini besok lusa dikasih rezekinya luas, ibu bisa tolongin orang kampungnya, kirim guru, mohon bahasa kasarnya, rumah kecil mau banyak di kampung mah, kasih buat makannya, tolong ajarin Quran. Itu ibu bisa nanti ke depan demi sayang kepada masyarakatnya. Itu salah satu cara, tapi bukan satu-satunya cara. Jangan kita patah semangat, belajar terus. Mudah-mudahan ke depan di kampung ibu akan jauh lebih bagus lagi. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Sudah ya? Baik. Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Bunda Hajah Munawarah Juraganan. Dan ini Bunda Munawwarah ini Juragan juga, tinggalnya di Juraganan. Begitu ya. Pahalanya untuk Haji Ibrahim, almarhumah Hajah Ummi Kulsum. Kemudian ini dari Bunda Haja Muhaya, Bu Haja Maya. Pahalanya untuk almarhum Haji Munir bin Haji Sayun, Haja Rohaya binti Haji Soid, Haji Sayun bin Haji Ipin, Haja Nona binti Adam, Haji Soid bin Adam, Hajah Ratmi binti Adam. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, disehatkan dohir batinnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang diniatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Kemudian daripada itu saya berbicara tentang acara tanggal 7. Bila mana ibu-ibu ini ada kesempatan waktu dan juga sehat walafiat, hadir atau ngajak temannya hadir, pesan saya mumpung saya ingat, jangan enggak teman-temannya
jangan langsung hadir acara, tapi suruh makan dulu. Suruh makan dulu. Saya khawatir dari pagi-pagi dari rumah belum sarapan. Jadi jangan sampai enggak, artinya maksud kami begini. Kan ada kalanya ada orang baru mau ikut begitu. Nah, itu jangan enggak, kudu open kita, udah makan belum, begitu. Nomor satu, kenapa kami harus sampaikan ini? Jadi kita harus open, kasihan juga sama yang masak. Jadi agar supaya yang masak tuh bisa dimakan sama kita, sama yang makan. Insya Allah sudah disiapin dah begitu ya buat makan. Cukuplah ada sudah barang 5 ton mudah disiapin buat makan kita bersama begitu. Jadi sehingga maksud kami jangan sampai ada jamaah, sebab ada sedikit keluhan yang kami dapat, ada jamaah datang ke Serang tidak makan. Nah ini yang kita kasihan, karena kita nggak bisa tercover semua jamaah ketemu. Jadi sehingga kebantuin kami tanya temennya udah makan belum. Kalau jawabnya belum makan, kalau bilang udah mau makan lagi nggak apa-apa. Begitu, jangan enggak. Maksud kami begitu, maksud kami. Yang kedua, bila ibu ini kemudian mobilnya dapat sewa begitu, artinya berarti dapat iuran. Saya berharap sama ibu dimanfaatin tuh mobil, kan mobil sampai jam 12 malam. Nah ibu bolehlah mau jalan-jalan, mau ke Pantai Carita, barangkali lautnya apa masih asin apa enggak begitu. Iya, mau ke Banten begitu, ziarah ke Sultan Hasanuddin, memanfaatkan kendaraan, maksud saya memanfaatkan kendaraan itu, manfaatin untuk ziarah begitu maksud kami. Kami sampein kenapa, agar supaya kayak teman-teman yang lain, jadi mereka pada banyak ziarah begitu, jadi memanfaatkan kendaraan begitu. Jadi pesan saya begitu, sayang kalau langsung pulang begitu. Ya pula cangkir boleh, mau pula gelas yang rada gedean muk bisa, muk iya boleh dekat di belakangnya nggak apa-apa, itu begitu. Kemudian daripada itu nih, mumpung saya ingat lagi, tanggal 31 Desember 31, bila ibu-ibu ini punya waktu luas, enggak liburan di luar kota, di luar kota, saya mau undang ibu-ibu untuk keluar kota. Iya, ke kebun kopi Provinsi Banten. Iya. Jadi kita ke Tangsel. Jadi tanggal 31 Desember kalau ibu tidak keluar kota, begitu waktunya luas, saya berharap ibu bisa hadir ke kebun kopi. Begitu, tanggal 31 Desember. Untuk apa? Nih, nomor 1, untuk nyenengin anak-anak kaum muslimin yang ngapalin Quran, ngapalin kitab, ngapalin, ibu lihat. Untuk melihat tampilan anak-anak ceramah dan segala macam. Dari jam 9 pagi, itu acara sih sampai malam. Anak-anak, ini kreasi anak-anak santri. Jadi boleh, ibu yang biasa dagang boleh bawa dagangannya. Begitu, dagangan apa? Buhur. Siapa yang buhur? Itu boleh. Kalau dagang pulsa itu silakan, mau berjajar nggak apa-apa, karena nggak makan tempat kalau dagang pulsa ya. Begitu. Jadi pokoknya datang di kebun kopi rame. Insya Allah. Jadi malam tahun baruan bakaran jagung di kebun kopi. Jadi memang anak-anak kebun kopi ini selalu tahun baru. Jadi ada anak kecil yang weekend gitu, yang ngaji seminggu sekali, cuma 2 hari doang, udah hafal Quran 2 juz dan seterusnya. Ini biar kita ngegirangin anak-anak.
Jadi kalau waktunya luas, jadi di kebun kopi. Nah, baru Sabtu minggu depannya baru kita ke Serang. Ini karena anak-anak kita ini bikin program akhir tahun, dan acara kita berbarengan ternyata dengan program anak-anak kita. Jadi mereka ini mau nyetor. Jadi maksud saya, biar ibu-ibu nih girang nih, kan banyak nih wakaf-wakaf ini nih, banyak. Ini loh hasilnya dari apa yang kita tabung seperak, 2 perak. Ini loh dari anak-anak ini. Ini ganjarannya semua buat kaum muslimin. Dan itu kayak begitu. Tapi dibuat sama mereka dari tahun lalu, selalu di 31 Desember ihtifalan. Kreasi anak-anak. Begitu, kreasi anak-anak. Kurang lebih begitu, 31 Desember. Kemudian saya mau nanya, Bang Haji Papat istrinya ikut ngaji nggak ya? Bang Haji Papat. Oh ada, oh ya baik Bunda kita. Ini kita doain. Anaknya juga orang Jakarta Barat ini, nyalon dewan itu. Dari PKB. Nomor berapa ya? Oh nomor urut 4. Begitu, nomor urut 4 PKB Jakarta Barat. Begitu, dapil 10. Iya, ada yang mau dibicarakan dengan Mpok kita. Kurang lebih demikian. Begitu. Doa. Ayo Apek. Gimana? Oh, berdoain Pak Teguh. Oh iya Pak Teguh. Iya, kawan-kawan kita ada. Pokoknya siapa aja nih saya pesan ya. Mumpung saya ingat, barangkali nih mohon maaf. Kami secara jujur, ibu-ibu jangan takut dengan kami gitu. Jangan karena pilihan ibu menjadi gusat, jangan sampai rusak hati kita. Maksud kami, ibu-ibu kalau barangkali punya saudara nyalon, ibu nanti di Serang boleh datang, nanti saya akan naikin ke panggung. Ini jujur, kerjaan kami kayak maulid kemarin di KPN itu tidak, mohon maaf, tidak ada uang, tidak ada. Kami gausul ibad itu tukang nolongin orang. Jadi siapa aja kalau punya saudara, dulu yang saya larang nih Bunda kita mau tampil karena anaknya di bawah. Saya larang tuh yang kemarin tuh. Pengen naik anak saya, kata nggak bisa. Saya bilang anaknya harus di panggung. Begitu, karena bakal kami tanya partai apa, ini apa. Dan dari kami ini jamaah majelis nih, kami dongeng aja dah. Ada partai Perindo, jamaah majelis nih, ada PDI, ada PAN, ada P3, ada Demokrat, ada PKS, ada Nasdem. Karena majelis kami ini banyak ya, dari Bekasi, Jakarta, sampai Banten. Jadi berbeda-beda wilayah dengan berbeda-beda kedekatan. Jadi karena itu jangan sungkan dengan kami, nggak usah takut, jangan. Nanti bagaimana? Jangan. Ibu boleh bawa kalau teman ibu pengen didoain sama ribuan orang. Begitu doang. Kalau kami demen. Jadi jangan takut dengan kami. Gitu, di grup majelis kami aja bapak-bapak ada calon dewan PAN, ada calon dewan PKS, ada calon dewan apalagi ya, P3 ada. Itu di grup calon dewannya, bukan tim suksesnya, calon dewan. Enggak apa-apa. Karena majelis ini terbuka untuk semuanya. Kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Kita nggak mau terganggu dengan kayak begitu. Kita pokoknya ngaji begitu, kayak begitu. Kita nggak usah ribut, karena kita orang majelis itu orang yang cerdas. Betul nggak? Orang majelis itu orang yang cerdas. Milihnya juga yakin pilihan yang cerdas. Betul nggak? Iya, itu aja. Jadi jangan jadi ribut. Begitu. Iya, jangan jadi ribut. Itu aja, begitu. Betul. Pak Teguh, ya kita doain Pak Teguh. Kita baca Fatihah juga buat Pak Teguh. Dapil mana nih? Dapil 7. Kabinet lama Pesanggerahan. Setiabudi. Kebayoran Baru. Mana lagi? Cilandak. Ya Pak Teguh, nomor berapa? Nomor 8 dari partai PKS. Kita doain mudah-mudahan hasil maksud jadi anggota dewan. Gitu, Allah ijabah hajat-hajatnya, amin. Al-Fatihah. Jadi sekali lagi, kalau ibu punya family, punya saudara, jangan takut mau ditulis saja namanya di sini, enggak apa-apa.
Kita mau doa aja, karena kami senang kaum muslimin bila mau duduk jadi legislatif ataupun menjadi eksekutif. Itu kami sangat senang. Majelis ini hanya membantu orang banyak, tidak berkepentingan pada garis politiknya, tapi kami mendorong orang-orang, apalagi jamaah kita. Jamaah kita banyak, sampai udah jadi anggota dewan. Saya dongengin aja di kota Tangerang. Dari sebelum jadi dewan tuh ada bahasanya kenal tuh, Pak Jazuli namanya. Dari sebelum anggota dewan sampai sekarang jadi anggota dewan, setiap kita ngaji dia selalu ngaji. Tiap malam Sabtu selalu hadir. Kalau nggak ngaji pasti telepon, guru saya nggak ngaji, ada sidang. Padahal anggota dewan, artinya banyak di macam-macam tempat. Maksud kami begitu. Jadi jangan sungkan dengan kami, jangan dibikin susah begitu. Jadi ibu nggak perlu takut dengan kami begitu, nggak apa-apa begitu. Begitu kita orang bebas, pilihan di bilik masing-masing, dan kita udah maklumi bersama calon ada tiga, milih 2, 1, 2 enggak sah, 3-3-nya enggak sah, milih 1, begitu itu kata pemerintahnya, betul enggak? Itu aja, dah doa kita doa. Wa